Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Di Sini Horor, sebuah channel yang akan membagikan kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Kisah Pesugihan Petaka Warisan Gunung Kawi. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, bisa langsung tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita horor lainnya. Seperti apa kisah horor kali ini? Mari langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Acara doa tahlilan di hari ketiga atas meninggalnya Pak Karso baru saja selesai. Para tetangga yang menghadiri acara tersebut telah pulang ke rumah masing-masing. 3 orang anak almarhum duduk mengelilingi meja kayu jati di ruang tengah. Di atas meja tergelar beberapa lembar sertifikat tanah, buku tabungan, dan dokumen kepemilikan usaha. Lampu gantung di ruangan itu sesekali berkedip karena tegangan listrik yang tidak stabil. Suara jangkrik terdengar dari luar jendela yang terbuka. Angin malam masuk membawa bau tanah basah dari halaman belakang. Sugeng, anak pertama yang berusia 40 tahun, membuka pembicaraan dengan nada suara yang tegas dan keras. Ia menaruh kedua tangannya di atas meja dan menatap kedua adiknya secara bergantian. Kita tidak perlu mengulur waktu lebih lama lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Toko emas yang ada di pasar induk, pabrik penggilingan padi di desa sebelah, serta rumah besar ini harus segera diubah nama kepemilikannya menjadi atas namaku. Selama puluhan tahun aku yang bekerja setiap hari, bangun sebelum subuh untuk mengurus operasional toko dan pabrik bersama ayah. Aku yang menghitung stok emas setiap malam. Aku yang berurusan dengan pemasok padi ketika harga naik turun. Aku yang membayar gaji karyawan tepat waktu supaya mereka tidak meninggalkan pekerjaan. Kalian berdua tidak tahu bagaimana sulitnya membangun dan mempertahankan semua usaha ini dari nol. Ketika toko hampir tutup karena sepi, aku yang mencari pinjaman tambahan. Ketika mesin penggiling rusak, aku yang mencari montir hingga ke kota. Oleh karena itu, sudah sangat wajar jika aku yang memegang kendali penuh atas seluruh aset keluarga kita. Jika nama kepemilikan tidak segera diubah, karyawan akan bingung kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Pembeli emas juga akan bertanya-tanya karena tidak ada yang menandatangani surat resmi. Aku tidak ingin usaha ini berhenti hanya karena kita sibuk berdebat. Budi, anak kedua yang bekerja sebagai dosen muda di kota, memperbaiki posisi duduknya. Ia menatap Sugeng secara langsung dan mengatur nafas sebelum berbicara. Mas Sugeng tidak bisa mengambil keputusan sepihak seperti itu hanya karena merasa sebagai anak tertua di keluarga ini. Kita hidup di negara yang memiliki aturan hukum yang jelas, bukan di zaman kuno di mana anak sulung bisa menguasai seluruh harta secara otomatis. Seluruh harta peninggalan ayah harus dihitung secara transparan oleh notaris yang independen. Pembagian warisan ini harus dilakukan secara adil berdasarkan hukum perdata atau hukum waris yang berlaku. Sewaktu aku kuliah di kota, aku memang menggunakan uang dari ayah, tetapi itu adalah hakku sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan. Aku tidak pernah meminta lebih dari kebutuhan kuliah dan biaya hidup yang wajar. Sekarang aku sudah bekerja dan bisa menghidupi diriku sendiri. Mas Sugeng tidak bisa menjadikan pekerjaan masa lalu sebagai alasan untuk menguasai seluruh harta warisan ini sendiri. Toko emas dan pabrik itu milik ayah, bukan milik pribadi Mas Sugeng. Rumah ini juga dibangun dari hasil usaha ayah. Jika Mas Sugeng ingin mengurus operasionalnya, itu bisa dibicarakan secara terbuka. Tetapi kepemilikan harus dibagi sesuai ketentuan yang sah. Aku menolak jika nama di sertifikat dan dokumen usaha langsung diganti.
menjadi atas nama Mas Sugeng saja, tanpa perhitungan yang jelas. Sri, anak bungsu perempuan, duduk di antara kedua kakaknya. Ia menangis pelan sambil menggenggam kedua tangannya sendiri. Wajahnya pucat. Ia menunduk ke arah meja beberapa saat sebelum mengangkat kepala dan berbicara dengan suara yang bergetar. Mas Sugeng, Mas Budi, tolong hentikan perdebatan kalian. Tanah kuburan ayah saja bahkan belum genap 3 hari dan masih basah. Tetapi kalian berdua sudah saling memarahi dan berebutan harta seperti ini. Apakah harta benda ini jauh lebih penting bagi kalian daripada rasa hormat kepada almarhum ayah? Kita baru saja kehilangan orang tua kita, tetapi kalian justru sibuk menghitung angka di buku tabungan dan luas tanah seolah-olah ayah tidak pernah berarti apa-apa selain sumber uang. Aku sudah lelah mendengar kalian berdua. Semalam aku tidak bisa tidur karena terus mengingat wajah ayah yang pucat di kamar belakang. Sekarang kalian memaksa aku mendengarkan pertengkaran tentang toko dan pabrik. Aku minta kalian berhenti sejenak dan mengingat bahwa ayah baru saja dimakamkan. Perdebatan di meja terhenti sejenak. Sugeng tetap mempertahankan pendapatnya. Ia mengetuk jari telunjuknya ke permukaan meja beberapa kali. Harta ini harus segera diamankan. Toko emas dan pabrik tidak boleh terbengkalai. Aku yang paling mengerti jalannya usaha. Jika kita tunggu terlalu lama, karyawan akan bingung dan pembeli akan pindah ke tempat lain. Stok emas di toko harus dihitung ulang. Tagihan listrik pabrik harus dibayar minggu depan. Jika tidak ada yang menandatangani, rekening bank usaha bisa bermasalah. Aku tidak sedang merebut hak kalian. Aku sedang menjaga supaya usaha ini tetap berjalan. Setelah semuanya aman, baru kita bicarakan pembagian yang adil. Tetapi sekarang, prioritasnya adalah kelangsungan usaha, bukan perdebatan panjang tentang hukum. Budi menggelengkan kepala. Mas, kelangsungan usaha bisa diurus bersama. Kita bisa menunjuk pengelola sementara sambil menunggu proses hukum selesai. Tidak perlu mengubah nama kepemilikan terlebih dahulu. Jika Mas memaksa mengubah nama sekarang, itu akan menyulitkan pembagian di kemudian hari. Aku tidak akan menandatangani apapun sebelum ada notaris yang hadir dan menghitung seluruh aset secara terbuka. Sri mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu berbicara lagi. Apakah kalian berdua benar-benar tidak mengingat apa yang diucapkan oleh ayah tepat sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya? Malam itu, ayah menangis ketakutan dan memegang lengan kita dengan sangat kencang. Ayah mengatakan bahwa seluruh kekayaan, rumah, dan usaha yang kita miliki ini sebenarnya bukan murni milik keluarga kita. Ayah bilang ada utang darah yang belum dibayar dari perjanjian di Gunung Kawi puluhan tahun lalu. Ayah berpesan agar kita mengembalikan seluruh harta ini atau kita bertiga akan saling menghancurkan. Apa kalian berdua justru mengabaikan peringatan terakhir dari ayah tersebut? Aku mendengarnya dengan jelas. Ayah memegang tanganku erat-erat. Ayah bilang, kalau kita tetap memegang harta ini, kita akan saling membenci sampai ada yang mati. Apakah kalian tidak takut pada kata-kata terakhir ayah? Budi menjawab dengan nada tenang. Ia menatap Sri dan berbicara perlahan. Sri, kamu harus memahami kondisi medis ayah pada saat itu. Kesadaran ayah sudah menurun drastis akibat kegagalan fungsi organ tubuh sebelum meninggal dunia. Dalam dunia medis, pasien yang sedang mengalami kondisi sakaratul maut seringkali mengalami ilusi atau meracau tentang hal-hal yang pernah ia dengar di masa lalunya. Gunung Kawi itu adalah tempat umum
yang sering dikaitkan orang dengan mitos pesugihan. Banyak orang desa yang menceritakan kisah serupa, tetapi itu tidak bisa dijadikan bukti. Ayah kita bisa kaya karena beliau bekerja keras setiap hari tanpa henti, bukan karena bantuan makhluk halus. Ayah bangun pagi, menutup toko malam-malam, dan mengurus pabrik dengan teliti. Itu yang membuat usaha berkembang. Jangan mencampur adukan mitos tahayul dengan proses pembagian warisan yang sah secara hukum. Jika kita mulai mempercayai cerita seperti itu, kita tidak akan pernah selesai membagi harta ini. Sugeng tertawa singkat. Dia menyilangkan tangan di dada. Aku tidak peduli dari mana ayah mendapatkan kekayaan ini di masa lalu. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah kenyataan bahwa toko emas itu nyata. Pabrik padi itu menghasilkan uang setiap bulan. Dan rumah ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Jika memang ayah pernah melakukan perjanjian tertentu di masa lalu, itu adalah urusan pribadi ayah dengan masa lalunya. Kita sebagai anak-anaknya hanya menerima hasil akhirnya saja. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut pada cerita mistis yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Aku tidak melihat makhluk gaib di toko. Aku tidak melihat hantu di pabrik. Yang aku lihat adalah emas yang bisa dijual, padi yang bisa digiling, dan rumah yang bisa dihuni. Itu yang penting. Kalau kamu takut, Sri, itu urusanmu. Tapi jangan paksa aku melepaskan usaha yang sudah aku jaga bertahun-tahun hanya karena kata-kata ayah yang saat itu sekarat. Sri menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Aku takut. Aku benar-benar takut. Ayah menangis malam itu. Ayah tidak pernah menangis seperti itu sebelumnya. Ayah bilang kita akan saling menghancurkan. Aku tidak ingin melihat kalian berdua saling menyakiti karena harta ini. Aku lebih memilih kita hidup sederhana daripada harus bertengkar seperti ini. Sugeng mengangkat bahu. Cukup. Kita lanjutkan pembicaraan ini besok pagi. Sekarang sudah malam. Tidurlah. Besok kita panggil notaris jika Budi tetap memaksa. Tapi aku tetap akan menjaga toko dan pabrik tetap beroperasi. Tidak ada yang boleh menghentikan usaha ini. Budi berdiri dari kursinya. Baik, besok pagi aku akan hubungi notaris. Kita bicarakan semuanya di depan orang yang mengerti hukum. Malam ini tidak ada keputusan. Sri tetap duduk beberapa saat. Ia memandang dokumen-dokumen di atas meja, lalu berdiri pelan. Aku berharap kalian berdua bisa tidur. Aku tidak bisa tenang. Mereka berdiri dan menuju kamar masing-masing. Sugeng berjalan lebih dulu menuju kamar di ujung koridor. Budi menyusul ke kamar sebelahnya. Sri masuk ke kamarnya sendiri dan menutup pintu pelan. Lampu gantung di ruang tengah berkedip sekali lagi sebelum stabil. Suara jangkrik di luar tetap terdengar. Angin malam terus masuk melalui jendela yang terbuka. Malam semakin larut. Pada pukul 1 dini hari, Budi terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara goresan di atas lantai marmer di luar kamarnya. Suara itu terdengar pelan tetapi jelas, seperti sesuatu yang digeser perlahan di atas permukaan yang keras. Budi duduk di tepi tempat tidur. Ia mendengarkan lagi. Suara goresan itu berhenti sejenak, lalu muncul kembali lebih dekat ke arah pintu kamarnya. Ia berdiri, memakai sandal dan membuka pintu. Bau minyak melati bercampur bau tanah basah tercium jelas di koridor. Bau itu kuat dan tidak biasa untuk malam hari. Lampu koridor mati. Hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela di ujung lorong. Budi berjalan pelan menuju kamar belakang tempat ayahnya dulu sering mengunci diri. Setiap langkahnya terdengar di lantai marmer. Pintu kamar belakang yang biasanya terkunci rapat tampak sedikit terbuka. Cahaya redup berwarna merah terlihat dari celah pintu. Budi mendorong pintu hingga terbuka penuh. Di dalam kamar terdapat altar kecil
kecil di sudut ruangan. Di atas altar ada bunga setaman yang masih segar dan sebuah mangkuk kuningan berisi cairan gelap. Pada dinding kamar di belakang altar terdapat tulisan berwarna merah tua yang berbunyi, "Belum lunas." Tulisan itu besar dan jelas. Budi berdiri diam-diam di pintu. Ia memandang tulisan itu beberapa detik. Kemudian angin kencang bertiup dari dalam ruangan. Angin itu membuat kain penutup altar bergoyang. Lilin di atas altar padam. Ruangan menjadi gelap, kecuali cahaya merah yang masih samar di dinding. Budi mendengar suara berbisik di dekat telinganya. Suara itu pelan tetapi jelas. "Pergi." Budi melangkah mundur. Ia meraba dinding di sebelah pintu dan menemukan saklar lampu. Ia menekan saklar itu. Lampu di langit-langit menyala. Tulisan di dinding hilang tanpa bekas. Dinding itu kembali polos. Altar masih ada di tempatnya. Tetapi bunga setaman sudah layu dan mangkuk kuningan kosong. Budi berdiri diam beberapa saat. Ia menutup pintu kamar belakang dengan pelan, lalu kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur hingga pagi. Ia tidak bisa tidur lagi. Keesokan paginya, teriakan Sri dari ruang tengah mengejutkan Budi dan Sugeng. Mereka berdua keluar dari kamar masing-masing dan berlari menuju ruang tengah. Sri berdiri gemetar di dekat meja tempat dokumen warisan diletakkan. Tangannya memegang tepi meja, wajahnya pucat. Seluruh sertifikat tanah, buku tabungan dan surat-surat berharga yang semalam tersusun rapi kini tertutup oleh cairan merah kental yang berbau amis. Cairan itu menetes perlahan ke lantai. Di atas tumpukan dokumen yang basah oleh cairan merah tersebut tergeletak sebuah keris kecil berlekuk 5 tanpa sarung yang tampak berkarat. Gagang keris itu berwarna gelap dan berdebu. Budi mendekati meja. Ia memandang dokumen yang basah lalu menatap Sugeng. "Mas Sugeng, coba lihat apa yang terjadi di atas meja ini. Dokumen-dokumen warisan ini dipenuhi cairan merah yang sangat amis dan ada keris tua di atasnya. Semalam dokumen ini masih bersih dan tersusun rapi. Sekarang semuanya basah oleh cairan ini. Apakah Mas Sugeng sengaja melakukan rekayasa aneh ini sejak dini hari tadi untuk menakut-nakuti aku dan Sri agar kami berdua menyerahkan seluruh hak warisan ini kepada Mas Sugeng? Aku melihat Mas Sugeng duduk di ruang tengah sampai larut malam. Aku juga mendengar langkah kaki di koridor. Siapa lagi yang bisa meletakkan keris ini di atas meja jika bukan Mas Sugeng?" Sugeng menjawab dengan suara keras. Ia berdiri di seberang meja dan menatap Budi. "Jaga ucapanmu, Budi. Aku tidak pernah menyentuh meja ini sejak kita bubar semalam. Aku tidur di kamarku sendiri. Justru kamu yang semalam kelihatan keluar dari kamar dan berjalan-jalan di koridor rumah saat tengah malam. Aku mendengar pintu kamarmu dibuka. Aku juga mendengar langkahmu menuju kamar belakang. Keris kecil ini adalah barang simpanan ayah yang pernah aku lihat satu kali pada 20 tahun lalu saat ayah baru membeli toko emas pertama. Ayah pernah memberitahu bahwa keris ini disimpan secara khusus di dalam kamar belakang dan tidak boleh dipindahkan sembarangan. Ayah bilang keris ini penting dan harus tetap di tempatnya. Aku tidak pernah menyentuhnya sejak saat itu. Jika keris ini ada di sini, berarti seseorang memindahkannya dari kamar belakang. Dan itu bukan aku." Sugeng melangkah maju. Ia memegang gagang keris tersebut dengan tangan kanannya. Saat gagang keris diangkat dari atas tumpukan dokumen, cairan merah yang menutupi lembaran sertifikat tanah perlahan-lahan menyusut. Cairan itu terserap habis ke dalam kertas. Dalam beberapa detik, dokumen-dokumen tersebut kembali bersih dan kering. Tidak ada bekas basah di permukaan kertas. Tidak ada noda di lantai.
Sri menunjuk ke arah dokumen dengan jari yang bergetar. Ia berbicara dengan suara tinggi. Mas Sugeng, Mas Budi, kalian berdua baru saja melihat sendiri bagaimana cairan merah itu hilang begitu saja saat keris itu diangkat. Aku melihatnya dengan jelas. Cairan itu mengalir masuk ke dalam kertas dan menghilang. Ini bukan rekayasa biasa. Ini bukan cairan yang bisa diserap dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah bukti nyata bahwa ada hal yang tidak wajar di dalam rumah ini. Kita tidak boleh terus berpikiran bahwa ini hanya rekayasa atau masalah biasa. Kita harus memeriksa kabar belakang ayah sekarang juga untuk mencari tahu apa sebenarnya yang disimpan oleh ayah selama ini. Aku tidak mau tinggal di rumah ini tanpa mengetahui apa yang terjadi. Budi masih memandang dokumen yang kini kering. Ia mengangguk pelan. Sri benar. Aku semalam melihat sesuatu di kamar belakang. Aku harus menunjukkan kepada kalian. Mereka bertiga berjalan menuju kamar belakang. Sugeng membuka pintu kamar tersebut. Ruangan itu berbau minyak melati yang sudah memudar. Altar kecil masih ada di sudut. Bunga setaman di atasnya sudah layu sepenuhnya. Sugeng langsung menuju lemari pakaian kayu jati yang besar di sisi dinding. Ia membuka pintu lemari dan menyingkirkan pakaian almarhum ayahnya satu persatu. Ia meraba papan kayu bagian dalam lemari. Ia menekan salah satu papan. Papan itu terbuka dan memperlihatkan rongga kecil di belakangnya. Di dalam rongga terdapat kotak kayu berukir yang dibungkus kain putih berdebu. Sugeng mengambil kotak tersebut dengan kedua tangan. Ia membawanya ke atas tempat tidur di tengah kamar. Ia meletakkan kotak di atas spray dan membuka penutupnya. Di dalam kotak mereka menemukan sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang sudah sangat usang, beserta beberapa lembar foto lama. Foto-foto itu menunjukkan seorang pria berdiri di depan pohon besar dan beberapa lembar kertas yang sudah menguning. Budi mengambil buku harian tersebut. Ia membuka halaman pertama dengan hati-hati. Kertas di dalamnya sudah berwarna coklat muda. Ia membacakan isinya dengan suara jelas. Halaman pertama ini ditulis pada tanggal 14 Agustus 1996. Ayah menulis bahwa usaha toko kelontongnya mengalami kebangkrutan total dan hutang di bank sudah menumpuk sangat banyak. Pada saat itu, Mas Sugeng baru masuk sekolah dasar. Budi masih balita dan ibu sedang mengandung Sri. Ayah menulis bahwa ia merasa sangat malu dan tidak tahan menerima cemoohan dari warga desa karena dianggap sebagai pria yang gagal memberi makan keluarganya. Ayah menulis bahwa ia sudah mencoba meminjam uang ke saudara dan tetangga, tetapi semuanya menolak. Oleh karena itu, atas saran seorang kenalannya yang pernah pergi ke Malang, ayah memutuskan berangkat ke Gunung Kawi sebagai jalan terakhir untuk mencari kekayaan. Ayah menulis bahwa ia tidak punya pilihan lain. Sugeng mengambil alih buku harian. Ia membalik halaman-halamannya satu persatu hingga menemukan tulisan yang lebih tebal. Pada tanggal 3 November 1996, ia membaca dengan suara yang berubah pelan. Di halaman ini ayah menulis bahwa perjanjian telah disepakati di bawah pohon Dewan Daru. Ayah diberi kekayaan melimpah selama jangka waktu 25 tahun. Meliputi toko emas, pabrik, dan rumah ini. Namun, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Setiap bulan Suro, ayah wajib memberikan sesaji darah. Ayah menulis bahwa sesaji itu harus dilakukan sendiri di kamar belakang tanpa diketahui siapapun. Dan syarat terakhir yang paling mengerikan adalah ketika masa kontrak 25 tahun itu habis, atau ketika ayah meninggal dunia, seluruh kekayaan tersebut harus dikembalikan atau dilanjutkan oleh keturunan ayah dengan menyerahkan apa yang diminta.
Jika anak-anaknya menolak memperpanjang perjanjian tetapi tetap ingin menguasai harta tersebut, maka sosok makhluk dari Gunung Kawi akan mengambil sendiri bayarannya berupa nyawa dari anak-anak keturunan ayah secara berurutan. Ayah menulis bahwa ia menerima syarat itu karena tidak punya pilihan. Sri menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tahun 1996 sampai tahun 2021 ini tepat berusia 25 tahun. Ayah meninggal dunia tepat pada tahun saat masa perjanjian ini berakhir. Ini berarti ayah meninggal karena masa kontrak pesugihannya telah habis. Dan sekarang makhluk gaib tersebut datang ke rumah ini untuk menagih janji kepada kita bertiga sebagai anak-anaknya. Cairan merah di atas dokumen tadi, tulisan di dinding, bisikan yang didengar Mas Budi, semuanya berhubungan. Kita harus melepaskan seluruh harta ini sekarang juga agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Aku tidak mau melihat kalian berdua mati karena harta ini. Aku juga tidak mau mati. Sugeng menutup buku harian itu dengan keras. Ia meletakkannya di atas tempat tidur dan berdiri tegak. Ia menatap Budi dan Sri secara bergantian. Aku tidak akan pernah mau melepaskan toko emas dan pabrik itu begitu saja. Kita sudah terbiasa hidup berkecukupan selama puluhan tahun. Aku tahu bagaimana rasanya hidup miskin dan dihina oleh orang-orang desa sewaktu kita masih kecil. Aku ingat ketika kita hanya makan nasi dengan garam. Aku ingat ketika tetangga menunjuk-nunjuk ayah di jalan karena hutang yang menumpuk. Aku tidak akan mau kembali ke masa-masa sulit itu lagi. Jika ayah bisa mengendalikan perjanjian ini selama 25 tahun, berarti pasti ada cara atau ritual khusus yang bisa kita lakukan untuk mengamankan harta ini tanpa harus kehilangan nyawa kita. Ayah menulis di buku harian bahwa ia memberikan sesajen setiap bulan suruh. Berarti ada aturan yang bisa kita ikuti. Aku akan mencari cara itu di dalam catatan ayah yang lain. Mungkin ada halaman yang belum kita baca. Mungkin ada kertas lain di dalam kotak ini atau di lemari. Aku tidak akan menyerah hanya karena satu paragraf di buku harian itu. Budi menatap kakaknya. Ia berdiri di depan tempat tidur dan berbicara dengan suara yang naik. Apakah Mas Sugeng sudah kehilangan akal sehat? Buku harian ayah ini secara jelas menyatakan bahwa harga dari perpanjangan perjanjian itu adalah nyawa kita sendiri. Tidak ada kalimat yang menyatakan ada jalan lain. Mas Sugeng sudah sangat serakah hingga rela mempertaruhkan keselamatan nyawa adik-adik kandung Mas Sugeng sendiri hanya demi mempertahankan status sosial dan uang di bank. Aku membaca sendiri tulisan ayah. Jika kita menolak memperpanjang, tetapi tetap memegang harta, makhluk itu akan mengambil nyawa kita secara berurutan. Mas Sugeng mendengar itu, bukan? Aku tidak akan membiarkan tindakan bodoh Mas Sugeng membahayakan nyawaku dan nyawa Sri. Aku menolak ikut mencari ritual apapun. Aku menolak menyentuh sesaji apapun. Kita harus melepaskan harta ini sekarang. Sugeng membalas dengan cepat. Kamu mudah berkata begitu karena kamu sudah punya gaji tetap di kota. Kamu mengajar di kampus. Kamu punya rumah di kota. Aku yang menjaga usaha ini setiap hari. Aku yang bangun subuh untuk membuka toko emas. Aku yang mengurus mesin penggiling di pabrik. Jika usaha ini hilang, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya ijazah tinggi seperti kamu. Aku tidak punya pekerjaan lain. Jika toko dan pabrik dijual dan uangnya dibagikan, aku akan kembali dari nol. Aku tidak mau itu. Aku lebih memilih cari cara untuk menjaga harta ini tetap aman. Sri berbicara pelan. Ia masih duduk di tepi tempat tidur. Tangannya memegang kain spray. Mas, tolong dengarkan.
Ayah sudah mati karena perjanjian itu. Kita masih hidup. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ayah menerima perjanjian karena tidak punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita bisa melepaskan harta ini dan hidup dengan cara lain. Aku tidak takut miskin. Aku takut melihat kalian berdua saling menyakiti atau mati karena harta ini. Tolong, jangan terus memikirkan cara untuk mempertahankan apa yang sudah membawa kematian ayah. Sugeng menggeleng. Aku akan tetap mencari. Kalian boleh menunggu. Aku tidak akan memaksa kalian ikut, tapi aku tidak akan menandatangani penjualan apapun sebelum aku yakin tidak ada cara lain. Budi menjawab, kalau Mas tetap bertahan, aku akan mengurus bagianku sendiri melalui hukum. Aku tidak akan menunggu. Mereka keluar dari kamar belakang tanpa kesepakatan. Sugeng membawa buku harian ke kamarnya. Budi kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Sri masuk ke kamarnya sendiri. Sejak hari itu, hubungan antara ketiga bersaudara menjadi renggang. Mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi tidak saling menyapa. Jika bertemu di koridor, mereka hanya saling memandang lalu melewati satu sama lain. Makan dilakukan di waktu yang berbeda. Sugeng makan pagi-pagi sekali sebelum pergi ke toko. Budi makan siang di kamarnya. Sri makan malam sendirian di dapur. Budi mengunci pintu kamarnya setiap kali berada di dalam rumah. Ia memeriksa jendela sebelum tidur. Pikirannya dipenuhi rasa curiga bahwa Sugeng sengaja merekayasa kejadian-kejadian aneh untuk menguasai harta warisan secara penuh. Ia mencatat setiap suara yang terdengar di malam hari. Pada malam kelima, Budi mengalami mimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat Sugeng berdiri di ruang tengah yang gelap. Sugeng memegang keris tua milik ayahnya. Sugeng tersenyum dan mengarahkan keris ke arah Budi. Ketika Budi terbangun pada tengah malam, ia duduk di tempat tidur. Ia mendengar bisikan suara asing di dekat jendela kamarnya. Suara itu pelan dan berulang. Sugeng akan mencelakaimu. Ia tidak ingin membagi hasil penjualan pabrik. Ia akan menggunakan keris itu. Pergi dari rumah ini sebelum terlambat. Bisikan itu berhenti setelah beberapa kali diulang. Budi menyalakan lampu kamar. Jendela tertutup. Tidak ada orang di luar. Ia tidak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, ia merasa lelah. Konsentrasinya terganggu. Ia mencoba membaca dokumen kuliah tetapi tidak bisa fokus. Malam berikutnya, bisikan itu muncul lagi dengan kata-kata yang sama. Malam ketiga, setelah itu, bisikan itu datang lebih awal. Budi mulai menutup telinga dengan bantal, tetapi suara itu tetap terdengar jelas. Sementara itu, setiap kali Sri mengambil air di kamar mandi, air keran berubah warna menjadi kemerahan dan berbau tanah basah. Pertama kali terjadi pada pagi hari. Sri membuka keran untuk mencuci muka. Air yang keluar berwarna merah muda lalu semakin pekat. Bau tanah basah memenuhi kamar mandi. Sri menutup keran dengan cepat. Ia menunggu beberapa menit lalu membuka lagi. Air kembali jernih. Kejadian itu berulang setiap kali ia menggunakan kamar mandi. Sri tidak memberitahu kakak-kakaknya. Ia hanya membawa air minum dari dapur dan menghindari membuka keran di kamar mandi, kecuali terpaksa. Pada suatu sore, Budi keluar dari kamarnya. Ia mendengar Sugeng duduk di ruang tengah. Budi menghampiri Sugeng. Ia berdiri di depan meja. Mas, aku mendengar bisikan setiap malam. Bisikan itu bilang Mas berniat mencelakaiku. Bisikan itu bilang Mas tidak ingin membagi hasil penjualan pabrik dan akan menggunakan keris. Apakah itu benar? Aku ingin mendengar jawaban langsung dari Mas, bukan dari bisikan. Sugeng menatap Budi, nadanya dingin. Aku tidak akan pernah berniat mencelakakanmu. Aku tidak pernah memegang keris itu sejak hari kita menemukan cairan merah di meja.
Kalau kamu mendengar bisikan, itu urusanmu sendiri. Mungkin kamu terlalu lelah. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran tentang pembagian harta. Jangan salahkan aku atas suara yang hanya kamu dengar. Aku sibuk mengurus toko dan mencari catatan lain milik ayah. Aku tidak punya waktu untuk merencanakan sesuatu terhadapmu. Sri masuk ke ruangan. Ia membawa gelas kosong di tangan. Ia berdiri di antara kedua kakaknya. Kalian berdua berhenti saling menuduh. Aku juga melihat air keran berubah merah. Setiap kali aku membuka keran di kamar mandi, airnya jadi kemerahan dan berbau tanah basah. Aku sudah mencoba berkali-kali. Ini terjadi hampir setiap hari. Ini bukan rekayasa. Ini bukan karena lelah. Ada sesuatu di rumah ini yang sedang bekerja. Bisikan yang didengar Mas Budi dan air merah yang kulihat berasal dari tempat yang sama. Kita tidak bisa terus tinggal di sini sambil saling curiga. Sugeng berdiri dari kursi. Aku akan mencari catatan lain milik ayah. Aku sudah memeriksa lemari di kamar belakang lagi. Masih ada beberapa kertas yang belum kubaca. Pasti ada cara untuk menenangkan makhluk itu tanpa kehilangan harta. Ayah bisa bertahan 25 tahun. Berarti pasti ada aturan yang bisa kita ikuti. Aku hanya butuh waktu. Budi menggeleng. Tidak ada cara. Buku harian sudah jelas. Syaratnya hanya 2. Kembalikan seluruh harta atau serahkan nyawa. Tidak ada pilihan ketiga. Kita harus melepaskan harta ini. Semakin lama kita menunda, semakin kuat pengaruhnya. Aku sudah tidak bisa tidur nyenyak. Sri juga sudah melihat air berubah warna. Mas masih terus mencari cara yang tidak ada. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Sugeng menjawab. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Aku tidak akan menahanmu. Tapi jangan paksa aku menandatangani penjualan sebelum aku selesai memeriksa semua catatan. Aku masih punya hak atas usaha ini. Sri berbicara lagi. Mas Budi, tolong dengarkan aku. Kita bertiga masih saudara. Jangan biarkan harta ini membuat kita saling menjauh lebih jauh. Aku takut suatu malam nanti salah satu dari kita tidak bangun lagi. Aku minta kalian berdua berhenti keras kepala. Sugeng mengambil buku harian dari meja dan membawanya ke kamarnya. Budi berbalik dan kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu dari dalam. Sri berdiri sendirian di ruang tengah beberapa saat, lalu masuk ke dapur. Mereka berpisah tanpa kesepakatan. Malam itu bisikan di kamar Budi datang lebih awal. Air keran di kamar mandi Sri kembali berubah merah ketika ia mencoba mencuci tangan sebelum tidur. Pada malam ke-7 setelah kematian Pak Karso, hujan deras disertai petir mengguyur wilayah desa. Kilatan petir muncul berulang kali di langit. Suara guntur terdengar keras. Aliran listrik di seluruh desa padam total. Rumah besar berada dalam kondisi gelap. Hujan lebat membuat suara di atap rumah sangat bising. Air hujan mengalir deras dari talang dan jatuh ke tanah di sekitar rumah. Sugeng duduk di kursi ruang tengah dengan penerangan dari sebatang lilin kecil. Nyala lilin goyang setiap kali angin masuk melalui celah jendela. Di atas meja, di depannya tergelar buku harian ayahnya dan keris berluk 5. Sugeng memandang buku harian itu dalam waktu lama. Ia sesekali memegang gagang keris lalu melepaskannya lagi. Budi keluar dari kamarnya sambil membawa lampu senter. Cahaya senter menyinari lantai koridor. Ia berjalan mendekati meja ruang tengah. Ia berhenti di depan Sugeng. Mas Sugeng, aku sudah membuat keputusan akhir yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Besok pagi aku akan membawa pengacara resmi ke rumah ini untuk mengurus pembagian seluruh aset ayah secara hukum perdata. Aku sudah menghubungi satu kantor pengacara di kota hari ini. Mereka siap datang. Setelah bagianku diserahkan secara sah, aku akan langsung menjual seluruh bagian milikku kepada pihak lain
dan keluar dari rumah terkutuk ini. Aku tidak peduli apakah usaha pabrik atau toko emas itu akan bangkrut setelahnya. Yang penting, aku sudah mengambil hakku yang sah dan pergi dari tempat ini. Aku tidak mau tinggal di sini satu malam pun lebih lama. Bisikan itu datang terus setiap malam. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku lebih memilih pergi. Sugeng mendongakkan kepalanya. Matanya memerah karena kurang tidur. Wajahnya pucat. Ia berdiri dari kursinya sambil memegang keris tua di tangan kanannya. Nyala lilin membuat bayangan keris panjang di dinding. Jika kamu menjual bagianmu dari pabrik dan toko emas itu, maka seluruh jaringan bisnis yang dibangun ayah akan hancur dan beroperasi secara merugi. Pembeli emas akan pindah. Pemasok padi akan mencari pabrik lain. Karyawan akan kehilangan pekerjaan. Kamu adalah anak yang sangat tidak tahu diri, Budi. Kamu hanya tahu meminta uang untuk kuliahmu dulu. Ayah mengirim uang setiap bulan supaya kamu bisa sekolah di kota. Sekarang kamu datang untuk menghancurkan seluruh usaha keluarga kita. Aku sudah menjaga toko dan pabrik ini bertahun-tahun. Aku bangun sebelum subuh. Aku pulang larut malam. Aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang sudah aku jaga selama ini. Kamu tidak boleh menjual bagianmu. Aku tidak mengizinkan. Budi tetap berdiri. Cahaya senternya mengarah ke wajah Sugeng. Mas, tidak punya hak untuk melarangku. Hukum mengatur pembagian warisan. Bagianku adalah hakku. Aku akan menjualnya. Aku tidak peduli usaha ini hancur. Usaha ini sudah membawa kematian ayah dan hampir membuat kita saling membunuh. Aku lebih memilih usaha ini hilang daripada nyawa kita yang hilang. Sugeng melangkah maju. Ia mengayunkan keris ke arah Budi. Budi mencoba menghindar ke samping. Namun, ujung keris menyayat lengan bagian atasnya. Kain baju Budi sobek. Darah keluar dan mengalir ke lengannya. Budi berteriak dan jatuh terduduk di lantai sambil memegangi lukanya yang mengeluarkan darah. Sugeng mengangkat kembali keris dan hendak menusukkannya lagi ke arah Budi. Sri berlari dari arah dapur. Ia mendengar teriakan Budi. Ia merangkul tubuh Sugeng dari belakang dengan sekuat tenaga. Kedua lengannya mengunci dada Sugeng. Keris jatuh dari tangan Sugeng dan berdenting di atas lantai marmer. Bunyi logam terdengar jelas di antara suara hujan. Kilatan petir menyambar di luar jendela. Cahaya petir masuk ke ruang tengah. Bayangan Sugeng di dinding berubah menjadi bentuk sosok bertubuh besar dengan tanduk di kepalanya. Bayangan itu terlihat beberapa detik sebelum hilang ketika cahaya petir padam. Sugeng tersentak. Ia melepaskan pegangannya dari posisi siap menyerang. Ia menatap tangannya yang bersimbah darah Budi. Kemudian ia menatap Budi yang terluka di lantai. Apa yang aku lakukan? Sri masih memegang kakaknya. Ia berbicara dengan suara keras. Mas, hentikan. Ada yang menguasai pikiranmu. Lepaskan. Jangan dekat-dekat keris itu lagi. Sugeng berdiri diam. Ia tidak bergerak mendekati keris. Sri melepaskan pelukannya pelan-pelan. Ia berlutut di samping Budi. Ia mengambil kain dari meja dan mengikat lengan Budi yang terluka untuk menahan pendarahan. Darah masih merembes melalui kain. Budi berbicara sambil menahan sakit. Kita tidak bisa tinggal di rumah ini malam ini. Jika kita tetap di sini, salah satu dari kita akan mati. Sugeng mengangguk pelan, suaranya rendah. Benar, kita harus pergi sekarang. Aku tahu satu orang yang mungkin bisa menjelaskan. Mbah Saman, di pinggir hutan jati. Ia sesepuh desa, dan ayah pernah menemuinya dulu. Mereka bertiga keluar rumah. Hujan masih deras. Sugeng mengendarai mobil. Budi duduk di kursi penumpang dengan lengan yang terikat kain. Sri duduk di belakang. Mobil melaju pelan di jalan desa yang gelap dan basah. Beberapa kali kilatan petir menerangi jalan di depan. Ketika mereka sampai di kediaman Mbah Saman, Sugeng mematikan mesin mobil. Mereka turun dan berjalan menuju gubuk bambu.
Hujan membasahi pakaian mereka. Sugeng mengetuk pintu kayu. Pintu langsung terbuka dari dalam. Basaman duduk bersila di atas tikar pandan di dekat perapian kecil. Api di perapiannya menyala stabil. Asap tipis naik ke atap gubuk. Basaman menatap ketiga saudara tersebut dari ujung rambut sampai kaki. "Duduklah, kalian bertiga di atas tikar ini. Aku sudah mencium bau darah dan bau tanah dari Gunung Kawi pada pakaian yang kalian kenakan sejak kalian melangkah di perkarangan rumahku. Bau itu kuat. Kalian datang ke sini karena teror dari perjanjian almarhum Karso. Sudah mulai bekerja untuk menagih janji keselamatan keluarga kalian, bukan? Aku sudah menunggu kedatangan kalian sejak 3 hari yang lalu." Sugeng berlutut di depan Basaman. Pakaiannya basah, suaranya bergetar. "Basaman, tolong bantu kami bertiga. Ayah kami meninggalkan kekayaan berupa toko emas dan pabrik. Tetapi harta itu membawa teror gaib yang membuat aku hampir saja membunuh adik kandungku sendiri malam ini. Aku memegang keris dan menusukkannya ke lengan Budi. Aku tidak ingat jelas apa yang mendorongku melakukan itu. Tolong beritahu kami bagaimana caranya menghentikan teror makhluk tersebut tanpa kami harus kehilangan seluruh kekayaan yang sudah dibangun oleh ayah kami. Aku masih ingin menjaga usaha itu. Aku masih ingin mencari jalan supaya harta ini tetap ada, tetapi ancamannya hilang." Basaman menggelengkan kepalanya. Ia berbicara pelan tetapi jelas. "Karso, ayah kalian, adalah orang yang rapuh ketika menghadapi kemiskinan 25 tahun lalu. Ia pergi ke Gunung Kawi dan mengikat janji dengan makhluk gaib demi mendapatkan harta secara instan. Ia menerima syarat yang ditawarkan di bawah pohon Dewan Daru. Namun, perjanjian dengan kegelapan tidak pernah memiliki jalan tengah yang bisa ditawar dengan uang. Makhluk tersebut tidak butuh uang atau emas kalian. Makhluk itu butuh nyawa dan darah. Setiap kali memperpanjang perjanjian dilakukan, mahar yang dimintai selalu lebih mahal. Jika kalian ingin memperpanjang perjanjian itu sekarang, makhluk itu meminta syarat berupa darah dan nyawa dari saudara kandung kalian sendiri. Semakin kalian berusaha mempertahankan harta pesugihan itu, semakin kuat bisikan gaib yang membuat kalian saling membenci dan saling membunuh. Itu yang terjadi pada kalian malam ini." Bisikan itu sudah masuk ke pikiran Sugeng. Luka di lengan Budi adalah bukti bahwa penagihan sudah dimulai. Budi menahan rasa sakit pada lengannya. Ia menatap Mbah Saman. "Lalu bagaimana cara yang benar untuk memutuskan rantai kutukan pesugihan ini secara tuntas, Mbah? Apakah ada ritual yang harus kami lakukan? Apakah ada sesaji tertentu yang bisa menghentikan makhluk itu? Kami siap melakukan apapun, asal nyawa kami selamat dan kami tidak saling membunuh lagi." Mbah Saman menatap Budi dan Sri secara bergantian. Ia menunggu beberapa detik sebelum menjawab. "Tidak ada ritual yang bisa membatalkan perjanjian itu sambil tetap memegang hartanya. Tidak ada sesaji yang cukup untuk mengganti nyawa yang sudah dijanjikan. Hukum alam itu selalu adil. Apa yang didapatkan dari jalan kegelapan harus dikembalikan sepenuhnya dan tidak boleh dinikmati 1 sen pun oleh keturunannya. Kalian harus menjual seluruh harta peninggalan Karso, mulai dari toko emas, pabrik penggilian padi, hingga rumah sebesar itu. Seluruh uang hasil penjualannya harus kalian bagikan sampai habis kepada panti asuhan, tempat ibadah, dan fakir miskin di desa ini dan desa sekitar. Kalian tidak boleh menyimpan sisa uang sama sekali. Kalian harus keluar dari rumah itu
tanpa membawa harta hasil pesugihan tersebut. Pilihannya hanya dua, mati dalam kemewahan sebagai tumbal pesugihan, atau hidup miskin, tetapi selamat, dan memiliki kedamaian jiwa sebagai manusia yang bebas. Tidak ada pilihan ketiga. Sugeng terdiam. Ia duduk di atas tikar dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya masih kotor oleh darah yang sudah mengering di kulitnya. Ia merasa berat melepaskan seluruh harta. Ia teringat toko emas yang dibukanya setiap pagi. Ia teringat mesin penggiling di pabrik yang berbunyi setiap hari. Ia teringat rumah besar yang sudah mereka diami bertahun-tahun. Ia menarik nafas panjang tetapi tidak berbicara. Sri berdiri di depan kedua kakaknya. Ia menatap Mbah Saman, lalu menatap Sugeng dan Budi. Mbah Saman, aku sebagai anak bungsu dari keluarga ini yang mengambil keputusan akhir. Kami bertiga menerima syarat tersebut dan ikhlas melepaskan seluruh harta peninggalan ayah. Dulu, ayah pergi ke Gunung Kawi karena ingin memberi makan dan menyekolahkan kami saat kami masih kecil. Ayah tidak punya pilihan lain pada waktu itu. Sekarang, kami punya pilihan. Biarkan aku dan kedua kakakku yang mengembalikan seluruh harta ini agar jiwa ayah bisa tenang dan nyawa kami bertiga bisa selamat. Uang dan kemewahan yang kita miliki selama ini hanya membawa pertengkaran dan menghilangkan rasa kasih sayang di antara kita. Aku sudah melihat Mas Sugeng menusuk lengan Mas Budi. Aku sudah mendengar bisikan yang membuat kami saling curiga. Aku lebih pilih kita hidup sederhana seperti dulu waktu kita masih tinggal di rumah kontrakan kecil. Asalkan kita bertiga tetap selamat dan utuh sebagai keluarga. Aku tidak mau harta ini lagi. Aku tidak mau nyawa kami menjadi bayaran. Sugeng mengangkat kepalanya. Ia memandang Sri beberapa saat. Sri, kamu yakin dengan keputusan ini? Setelah semuanya dijual dan uangnya dibagikan, kita tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya pekerjaan lain. Budi masih punya gaji dosen. Tapi aku dan kamu harus mulai dari awal. Sri menjawab dengan suara tetap. Aku yakin, Mas. Lebih baik kita mulai dari awal dengan nyawa yang utuh daripada tetap kaya dan menunggu giliran diambil nyawanya. Mas sudah hampir membunuh Mas Budi tadi malam. Itu cukup untuk membuatku yakin. Budi menatap Sugeng sambil memegang lengannya yang terikat kain. Aku setuju dengan Sri. Aku sudah siap kehilangan bagianku. Mas, kalau Mas masih ragu, kita bisa mati malam ini atau besok malam. Makhluk itu sudah masuk ke pikiran Mas sekali. Dan dia bisa masuk lagi. Sugeng terdiam lagi beberapa detik. Kemudian ia mengangguk pelan. Baiklah, aku ikut. Aku akan melepaskan semuanya. Toko emas, pabrik, rumah, semuanya. Aku tidak mau lagi memegang keris itu. Aku tidak mau lagi mendengar bisikan. Aku setuju. Begitu Sri mengucapkan kalimat keikhlasan dan Sugeng menyatakan persetujuannya, dari luar gubuk terdengar suara jeritan melengking yang sangat keras. Jeritan itu bergema di antara pohon jati. Lewat celah jendela gubuk, mereka melihat gumpalan asap hitam pekat yang sebelumnya membayangi mobil mereka. Asap itu perlahan-lahan membumbung tinggi ke udara. Asap itu menipis dan menguap menghilang. Hujan deras yang mengguyur desa mendadak berhenti. Suara tetesan air dari daun dan atap masih terdengar sebentar, lalu hilang. Suasana malam menjadi tenang. Hanya suara jangkrik yang tersisa di kejauhan. Mbah Saman tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Rantai kutukan pesugihan itu sekarang sudah terputus secara penuh. Keikhlasan adikmu untuk melepaskan harta haram tersebut telah membatalkan perjanjian hitam ayahmu. Makhluk itu sudah pergi.
Ia tidak akan kembali selama kalian tidak menyentuh sisa harta itu lagi. Ingatlah pelajaran ini baik-baik, bahwa tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding nilainya dengan keselamatan nyawa dan keutuhan ikatan keluarga. Pulanglah. Besok mulailah proses penjualan. Jangan simpan 1 sen pun dari hasil penjualan itu. Jika kalian menyimpan sisa, ikatan itu bisa terbuka lagi. Sugeng bertanya, "Bah, setelah semua harta terjual dan uangnya dibagikan, apakah kami masih perlu datang lagi ke sini?" Mbah Saman menjawab, "Datanglah sekali lagi. Setelah semuanya selesai, aku akan memeriksa apakah masih ada sisa bau tanah dari Gunung Kawi pada kalian. Jika sudah bersih, kalian bebas." Mereka berterima kasih kepada Mbah Saman, lalu keluar dari gubuk. Mobil mereka tidak lagi dibayangi asap hitam. Mereka pulang ke rumah besar dalam diam. Pada hari-hari berikutnya, proses pelepasan seluruh harta dilakukan tanpa perdebatan. Sugeng menghubungi beberapa pembeli toko emas di pasar induk. Ia menunjukkan seluruh stok dan dokumen. Pembeli datang, menawar dan sepakat. Sugeng menandatangani seluruh dokumen penjualan toko emas. Uang hasil penjualan ditransfer langsung ke rekening Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk Mbah Saman. Tidak ada uang yang masuk ke rekening pribadi Sugeng, Budi ataupun Sri. Pabrik penggilingan padi dijual kepada pengusaha dari desa sebelah. Sugeng, Budi, dan Sri hadir saat penandatanganan. Sugeng menjelaskan kondisi mesin dan daftar karyawan. Setelah tanda tangan selesai, seluruh uang hasil penjualan pabrik dialihkan ke beberapa tempat ibadah dan kelompok warga miskin di desa. Karyawan pabrik diberi surat rekomendasi dan sebagian kecil uang pesangon yang diambil dari sumber lain, bukan dari hasil penjualan aset pesugihan. Rumah besar menjadi yang terakhir. Seorang pembeli dari kota datang bersama notaris. Mereka memeriksa setiap ruangan. Sugeng menyerahkan kunci dan seluruh sertifikat. Setelah akta jual beli ditandatangani, uang pembayaran rumah ditransfer langsung ke rekening panti asuhan dan dana bantuan warga miskin. Tidak ada sisa, tidak ada yang disimpan. Selama proses itu, ketiga bersaudara tidak bertengkar. Mereka berbicara seperlunya tentang dokumen dan jadwal. Budi mengurus surat-surat hukum, Sri mengurus pembagian daftar penerima bantuan, dan Sugeng mengurus pertemuan dengan pembeli. Pada suatu sore, setelah semua penjualan selesai, mereka bertiga berdiri di halaman depan rumah besar untuk terakhir kalinya. Pintu rumah sudah dikunci oleh pemilik baru. Jendela-jendela tertutup. Halaman sudah kosong. Tidak ada perabot di dalam. Mereka menatap rumah itu dalam waktu yang cukup lama. Sugeng merangkul pundak Budi dan Sri. Suaranya pelan. "Budi, Sri, maafkan seluruh keserakahan dan kesalahanku selama ini. Aku nyaris kehilangan akal sehat dan hampir mengorbankan nyawa kalian berdua demi harta benda yang tidak ada artinya ini. Aku membiarkan bisikan itu masuk. Aku mengayunkan keris ke arah Budi. Aku menolak melepas harta, bahkan setelah membaca buku harian ayah. Aku sangat bersyukur kita bertiga masih diberikan keselamatan oleh Allah. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mulai hari ini, aku akan bekerja dengan cara yang jujur, apapun pekerjaannya." Budi memegang tangan kakaknya dengan tangan yang tidak terluka. Luka di lengannya sudah mulai menutup. "Sudahlah, Mas Sugeng. Yang terpenting adalah kita belum terlambat untuk menyadari kesalahan ini, dan kita semua masih bisa berkumpul bersama. Aku juga sempat curiga berlebihan kepada Mas. Aku mengunci pintu kamar dan menganggap Mas sebagai ancaman. Kita sama-sama dipengaruhi. Sekarang semua sudah selesai. Kita bisa memulai kehidupan kita yang baru dari nol lagi dengan bekerja secara jujur. Aku masih punya pekerjaan di kampus.
Aku bisa membantu Mas dan Sri sementara sampai kalian menemukan pekerjaan. Sri mengangguk. Ia memandang kedua kakaknya. Kita masih punya satu sama lain. Itu cukup. Aku tidak menyesal melepas harta itu. Aku lebih tenang sekarang. Tidak ada lagi air keran yang berubah merah. Tidak ada lagi bisikan. Kita bisa tidur tanpa takut. Itu lebih berharga daripada toko emas dan rumah besar. Sugeng menghela nafas. Besok aku akan menemui Mbah Saman lagi, seperti yang diminta. Setelah itu aku akan mencari pekerjaan. Mungkin di toko orang lain. Mungkin juga di pabrik lain. Yang penting halal. Budi menambahkan, aku akan kembali ke kota minggu depan. Semester baru akan dimulai. Kalau Mas dan Sri butuh tempat sementara, bilang saja. Sri berbicara lagi. Aku akan tinggal di desa dulu. Aku mau membantu di panti asuhan yang menerima uang dari penjualan harta kita. Aku ingin melihat uang itu digunakan dengan benar. Mereka berdiri beberapa menit lagi di halaman. Matahari mulai turun. Angin sore berhembus pelan. Tidak ada bau tanah basah. Tidak ada bau minyak melati yang aneh. Ketiga bersaudara tersebut kemudian melangkah berjalan kaki meninggalkan pekarangan rumah tua itu. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka berjalan menuju jalan desa. Langkah mereka pelan tetapi stabil. Mereka menyongsong masa depan baru dengan hidup sederhana, jujur, dan penuh kedamaian jiwa. Sekian cerita horor dalam video kali ini. Semoga segala peristiwa yang terjadi dalam kisah kali ini kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan untuk teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, bisa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya.